Hari ini akan kita rekomendasikan ya jenis pakan yang cocok di musim panas ini di bulan Juli, hampir pertengahan ya tahun 2026. Seperti apa ya jenis pakan dan racikannya? Yuk kita simak sharingnya. Ini saya sedang merebus sayur ya, dan sudah matang nih. Saya rebuskan untuk ayam-ayam kita, untuk campuran pakan, untuk racikan pakan di musim panas atau musim kemarau ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan ini dengan Peternak R3. Gimana teman-teman, kabarnya baik, sehat semua ya? Hari ini kita akan seputaran ya rekomendasi pakan yang cocok di musim kemarau ini. Jadi inilah ya bahan-bahannya yang sudah saya siapkan. Ini tadi yang kita rebus sudah kita bawa ke kebun. Saya masukkan plastik ya, karena memang kebunnya ya lumayan dari rumah sekitar 10 menit. Dan ini nasi juga saya masak. Ini bukan nasi basi ya. Ini saya ada beras yang kayak menir itu saya masak kembali jadinya seperti ini. Dan ini semua kami racik kaki gunakan untuk pakan ayam di kandang. Langsung aja kita tuang dulu yang tadi sayur, dan ini tidak saya pakai semua ya. Jadi sayurnya separuh, nasinya separuh, karena memang saya begitu kebiasaannya, kalau langsung semua juga kebanyakan. Ini kan untuk racikan pakan kita. Kenapa saya menggunakan sayur? Karena sayur ini kan banyak mengandung serat dan juga air ya. Tentu ayam kita sangat perlu dan sangat mementingkan cairan, memerlukan cairan di musim panas, musim kemarau seperti ini. Ya, ini saya manfaatkan lahan di kiri kanan kebun saya yang ada tanaman, saya ambil, saya potong-potong, saya rebus seperti tadi. Sekarang kita kasih dedaknya secukupnya ya, dedaknya ini lembut lah ya, dedaknya ya, bukan yang kasar ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tuang nanti airnya supaya mudah diaduk. Nah, ini ketika air, dan ini saya menggunakan air E4 yang sudah saya fermentasi ya. Biasanya fermentasinya kemarin, hari ini baru saya pakai saya gitu ya. Saya menggunakan E4 dan gula untuk airnya itu ya. Jadi seperti ini kalau saya aduk, kasih jagung tetap kalau saya kayak gitu. Ini campuran pakan saya sangat sederhana karena memang saya peternak skala kecil ya. Jadi pakannya tidak mewah, pakannya seadanya, menggunakan ya sisa-sisa nasi juga. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa agak basah ya pakannya ya, jangan kering ya, karena di musim panas diusahakan pakannya basah. Dan ini kita kasih nasi ya, nasi yang saya masak tadi. Nah, biasa seperti ini lah, bisa dilihat. Nah, diatur ya takarannya secukupnya ya, kita namanya peternak ini paham dan tahu aja hari-hari nggak beli makan ayam. Nah, kasih jagung kayak gini. Saya jagung putih jagung utuh ya, memang sengaja ya. Tahu sendiri ya fungsi dan manfaat jagung ini ya, sangat bagus untuk ayam-ayam kita. Kita sisihkan dulu. Nah, seperti ini racikan pakannya, dan langsung ini kita kasih yang jago yang kita gok ya. Seperti itu. Nah, ini pakannya modelnya basah kayak gini lah ya. Kalau bisa diusahakan basah racikannya ya, supaya ya, ayam kita ini terpenuhi ya kebutuhan serat, kebutuhan airnya. Jadi seperti itu. Untuk racikannya ini saya ya tiap hari ya seperti ini kalau di musim kemarau. Jadi makanya semi basah, saya gunakan sayuran ya, supaya dapat ibaratnya ya cairan air lah dari pakannya itu. Kalau musim penghujan ya nanti kita menyesuaikan seperti apa.
kemarau, musim panas ya jenis pakannya ya seperti ini ya, mau ayam besar, ayam kecil ya seperti itu. Dan sekarang dia sudah saatnya makan ya ayam-ayam kecilnya. Kita lanjut ke ayam berikutnya ya, box indukan yang sedang bertelur yang kemarin kita review. Nah, ini jadi sekarang ayam yang besar juga sama perlakuannya juga, pakannya ya pakan basah seperti ini. Kalau saya ya pakannya ya sederhana saja, yang penting kita bisa apa ya, bisa memenuhi ya kebutuhan si ayam-ayam ini. Tentu ya semua itu kita kembalikan ke peternak masing-masing. Kalau kita ayam kita mewah, ayam kita memang untuk aduan ya mungkin lain ya racikannya ya, karena ini kan ayamnya ayam ya ayam biasa ya. Saya hanya menyalurkan hobi saja untuk ayam-ayam kami ya, pakannya ya seadanya aja, yang penting terpenuhi kebutuhan proteinnya, kebutuhan airnya, kebutuhan kalorinya. Nah seperti itu. Dan ini alhamdulillah dengan racikan pakan seperti ini aja ayam saya tetap ya makannya lahap, kenyang, dan ya baguslah untuk konsumsi ayam-ayam ini. Kalau mungkin sampean punya racikan lain ya monggo ya, ini kan racikan peternak etika ya. Jadi nah seperti ini habis sudah kebagi semua, kita bagi-bagi ke ayam-ayamnya seperti itu. Kalau peternak etika memang model ya jenis pakan racikannya basah kayak gini ya untuk ayam-ayam kami di kandang ya, kalau musim kemarau atau musim panas seperti ini. Nah itu airnya aja masih ada itu di ember tuh kan. Nah ini juga salah satu upaya saya memenuhi ya kebutuhan air ayam-ayam ini ya. Alhamdulillah ya, walaupun musim panas, musim kemarau ini ayam-ayam kita lahap makan, ayam-ayam kita sehat. Nah itu yang kita inginkan sebagai peternak kecil ini. Mari monggo ya, ya mungkin berkreasi yang punya ya ternak ayam. Nah ini di musim kemarau ini kita dituntut untuk ya kreatif ya, meracik pakan, meracik ya makanan untuk ayam-ayam kita di kandang. Apalagi jenisnya kandang singgulan seperti saya ini kan ayamnya bergantung pada kita ya, pada majikannya. Nah, dan ini setelah selesai makan bisa dilihat ya, temboloknya full semua, makannya tetap kencang. Nah, walaupun musim panas, musim kemarau ini ya, mudah-mudahan dengan racikan pakan ini ayam-ayam kita produksinya bagus, ayam kita apa ya sehat semua, terutama ini ya yang indukan ini yang lagi bertelur. Dan ini ayam-ayam yang sebelah ini belum saya siapkan untuk produksi, memang sengaja ini nah, sudah pada penuh temboloknya, ada pada selesai makan ya. Tergantung kita ya, namanya kita peternak ini kan punya cara, punya ya racikan pakan masing-masing disesuaikan dengan kemampuan dan ya kekuatan kita. Mungkin itu aja untuk seputaran sharing kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak R3.